Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fiskandra Pratama, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan dosen pengampu Bapak Rengga Asmara, Eskom UCE. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi basis data Oracle dengan judul struktur kontrol pada Oracle itu sendiri. Baik, yang pertama yaitu adalah tujuan pembelajaran. Di sini nanti kita akan dari pembelajaran kali ini diharapkan mahasiswa dapat mengidentifikasi pengguna dan macam-macam tipe struktur kontrol, kemudian dapat membuat perintah if, menggunakan ekspresi case, kemudian membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah perulangan, menggunakan tabel logika, control block, menggunakan nested loop, dan label. Jadi nanti dari keenam tujuan pembelajaran ini mahasiswa diharapkan bisa memenuhi lah istilahnya mahasiswa dapat menguasai semua materi yang ada di sini. Selanjutnya oke, kita langsung mulai aja. Bab yang pertama adalah mengontrol alur ekspresi pada PLSQL. Alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah kondisi if dan struktur kontrol perulangan. Berikut ini adalah macam-macam perintah if. Jadi kalau di PLSQL itu sendiri ada 3 macam if. Jadi if, then, and, if. Dan kemudian yang kedua itu ada if, then, else, and, if. Kemudian ada if, then, else, if. Kemudian baru ditutup oleh and, if. Jadi masing-masing dari ketiga if, penggunaan if masing-masing dari penggunaan 3 if tersebut terdapat perbedaan ya. Jadi seumpamanya if yang pertama, if, then, and if. Jadi if ini biasanya digunakan untuk mengatasi suatu kondisi di mana suatu kondisi itu tidak diikuti dengan else-nya, tidak diikuti dengan bila suatu kondisi itu tidak terpenuhi. Maka if yang pertama ini mewajibkan apabila suatu kondisi if, jadi if, kondisi, then, kemudian then ini diikuti dengan statement ya. Jadi kalau setelah then ini biasanya diikuti dengan statementnya, kemudian baru and if. Kemudian yang kedua, if then, else, and if. Jadi yang dimaksud if then, else, and if di sini yaitu kita yang pertama itu if, kemudian kita ikuti dengan kondisi, kemudian then ini nanti diikuti dengan statementnya. Nah, ketika statement ini tidak bisa dikerjakan oleh if yang pertama, dengan kondisi yang pertama ini tidak memenuhi, maka dia akan melemparkannya ke else-nya. Jadi akan setelah else ini nanti juga akan diikuti dengan statement. Seperti itu. Baru kita tutup dengan and if. Kemudian yang ketiga yaitu if, then, else if, kemudian ditutup dengan and if. Jadi untuk penggunaan if lebih dari 2 kondisi, 3, 4, dan seterusnya itu menggunakan cara yang ketiga ini. Jadi if nanti diikuti dengan kondisinya apa, kemudian then ini diikuti dengan statement. Kemudian jika statement ini tidak dipenuhi, maka dia akan melemparkan ke if, else if. Jadi else if nanti setelah if-nya nanti juga berisi statement. Jadi seperti itu. Jadi ketika else if ini juga tidak dipenuhi, maka dia bisa melemparkan ke else atau dia kembali ke else if. Seperti itu. Jadi if yang digunakan dalam contoh penggunaan if yang ketiga ini memang digunakan untuk kondisi di mana dia memerlukan beberapa keputusan, lebih dari 2 keputusan seperti itu. Menggunakan goto bagaimanapun tidak disarankan. Penggunaan goto digunakan berdasarkan penandaan dan pemberikan label pada blok SQL. Jadi dalam PLSQL ini tidak disarankan untuk menggunakan goto ya, kayak redirect ke if selanjutnya dan sebagainya. Itu tidak disarankan. Kemudian ini adalah contoh dari penggunaan goto tadi. Jadi diawali dengan begin, update row, kemudian begin, update. Ini contoh tabelnya employees, kemudian end update row, kemudian goto. Nah, goto ini dimaksud yaitu kita mengredirect hasil data yang sudah kita update ini, kita langsung menuju data tersebut. Jadi istilahnya kayak goto ini menuju ke redirect ke data tersebut secara langsung seperti itu. Kemudian
mengontrol alur ekspresi PLSQL. Cara penulisan, jadi seperti ini. Jika uh, di dalam PLSQL itu sendiri ada cara-cara penulisannya. Jadi jika penggunaan if ini seperti ini. Jadi if kondisi, then statement, else if kondisi, kemudian diikuti dengan then, kemudian di dalam then itu juga masih ada dengan statement, kemudian else dan statementnya. Nah, ini tadi yang sempat saya omongin di depan tadi ya. Jadi ini merupakan salah satu contoh penggunaan if, di mana if ini menggunakan else if, di mana else if ini juga masih diikuti dengan kondisi. Jadi jika kondisi dalam else if ini tidak dipenuhi, maka dia akan melemparkan ke else atau else if yang ada di bawahnya, seperti itu. Dan untuk menutup if ini bisa menggunakan end if. Di sini dicontohkan juga jika pegawai dengan nama Gias di set manager ID sama dengan 102, maka bisa ditulis seperti ini. Jadi if upper v last name Gias then v manager sama dengan 2. Jadi di sini ini maksudnya upper ini digunakan untuk mengubah last name ini menjadi huruf besar semua. Karena apa? Di sini itu kita akan mencari aman. Bisa juga kan ketika bias ini bertuliskan G-nya biasnya kan di sini kan huruf besar semua. Sedangkan nanti kalau kita tidak menggunakan perintah upper, itu bisa-bisa seumpamanya kelasnya ini namanya itu sama dengan bias, tapi G-nya itu besar, I-nya itu kecil, E-nya itu besar, T-nya itu kecil, terus Z-nya itu besar kan, itu berarti tidak sama karena di sini kan case sensitif seperti itu. Jadi upper di sini berfungsi untuk mencari suatu kondisi yang aman ya. Jadi supaya hasil yang ditemukan itu ada dan tepat seperti itu. Kemudian next, perintah if sederhana. Jadi untuk perintah if sederhana ini untuk contoh berikut, jika variabel vname Vargas, maka set job ID sama dengan srep, set department number sama dengan 80. Jadi di sini, nah ini dituliskan dengan if vname sama dengan Vargas, maka vjob sama dengan srep dan vdetno sama dengan 80, kemudian baru ditutup dengan end if seperti itu. Jadi maksudnya itu jika nanti ketemu dengan v6 nya sama dengan Vargas, kemudian vjob itu akan diubah nilainya menjadi srep dan mengubah vdetno menjadi 80 seperti itu. Kemudian alur eksekusi if then else. Alur dari if bila dijelaskan sebagai berikut. If condition. Setelah kode ini diikuti dengan then, jika kondisi terpenuhi maka melanjutkan kode yang ada di statement. Jadi setelah penulisan kondisi if, apabila sebuah kondisi if ini terpenuhi, maka akan mengerjakan statement yang ada di dalam if-nya itu tadi. Statement yang ada di setelah kondisi if ini. Dan jika salah, masih ada kesempatan untuk menjalankan else if atau else. Jadi jika salah itu tergantung dari masalah kita atau keputusan kita. Nanti kita akan menggunakan else if jika kita memang masih mempunyai else atau pilihan-pilihan yang lain, dan menggunakan else jika memang setelah pilihan itu tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan satu perintah yaitu else. Itu perintah if then else. Untuk contoh berikut, set variabel boolean v 5 years true jika hire date lebih dari 5 tahun. Jika tidak, variabel di set false. Maka perintah if dan else di sini itu memang hanya bersifat apa ya? Hanya bersifat satu kali kondisi di mana if ini diikuti dengan else saja, seperti itu. Jadi di sini ditugaskan untuk mengeset variabel boolean v 5 years jika hire date lebih dari 5 tahun, seperti itu. Jadi penulisannya nanti sama dengan ini ya, sama dengan if vname Vargas lah, ini nanti di set menjadi boolean, dan apabila apa tadi hire date-nya lebih dari 5 tahun, maka variabel v5 years ini di set dengan false, seperti itu. Jadi yang pertama harus kita lakukan itu adalah mendeklarasikan variabel v5 years ya. Lalu di sini bisa dituliskan v5 years sama boolean v5 years boolean false, seperti itu nanti. Kemudian if
Hybrid lebih dari 5 tahun, maka periodnya diganti dengan false, seperti itu. Kemudian contoh perintah if then else. Pada contoh di atas, fungsi month between digunakan untuk mencari selisih bulan antara tanggal sekarang dengan tanggal pegawai mulai bekerja. Karena perbedaannya dalam bulan, maka untuk mencari beberapa tahun pegawai sudah bekerja hasilnya dibagi dengan 12. Untuk contoh berikut, periksa nilai pada variabel VNM. Jika nilainya sama dengan king, maka set variabel vjob sama dengan express. Tapi jika tidak, set variabel vjob sama dengan sdeclare. Seperti itu. Jadi nanti kita menggunakan if juga di sini. Kemudian jika tidak dipenuhi, maka vjobnya nanti diganti dengan express. Kemudian jika tidak, maka vjobnya diganti dengan sdeclare. Seperti itu. Alur eksekusi perintah if, then, else if. Jika kondisi pertama false atau null, maka klausul else if akan memeriksa kondisi yang lain. Perintah if dapat terdiri dari sejumlah klausul else if, sedangkan klausul else diletakkan pada bagian akhir. Perhatikan contoh berikut untuk menentukan bonus yang diterima pegawai berdasarkan nomor departemennya. Jadi di sini ini akan menentukan bonus ya. Jadi yang pertama itu adalah penggunaan if vdep 0 sama dengan 10, maka bonusnya 5.000. Kemudian else if vdep 0 sama dengan 80, maka bonusnya 7.500. Selain itu, maka v bonusnya adalah 2.000. Jadi maksud dari program PLS kali ini seperti itu. Jadi menentukan bonus berdasarkan nama departemennya. Kemudian ekspresi case. Ekspresi case menguji satu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Jadi hampir sama dengan pemrograman lain ya. Jadi jika ekspresi case ini adalah menguji satu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Jadi seperti itu. Dan biasanya untuk ekspresi case ini mempunyai nilai default, ya kan? Jadi nanti ada case 1, case apa, dan di belakang sendiri, di bawah sendiri itu biasanya ditutup dengan defaultnya. Jadi ketika semua case ini tidak memenuhi, case ini tidak akan terpenuhi, maka yang dijalankan itu adalah fungsi dari defaultnya. Default case itu apa? Seperti itu. Menangani nilai nol. Jadi menangani nilai nol pada saat bekerja dengan nilai nol, Anda harus menyadari aturan berikut. Pembandingan yang melibatkan nilai nol hasilnya akan nol pula. Jadi jika kita membandingkan suatu nilai itu dengan nol, maka hasilnya akan nol gitu. Nol dibandingkan nol sama dengan nol, seperti itu yang dimaksud. Melibatkan operator logika dengan nilai nol akan menghasilkan nilai nol pula. Jadi jika operator logika apapun lebih besar, sama dengan, dan membanding pun itu akan menghasilkan nilai nol. Itu sudah aturan program di PLSQL ya. Pada perintah kondisional, jika suatu kondisi bernilai nol, maka perintah setelahnya tidak akan dijalankan. Jadi seumpama ya ada nilai nol itu di sebuah kondisi, maka perintah setelahnya itu tidak akan dijalankan, baik else atau apa, itu tidak akan dijalankan. Nah, contoh untuk penanganannya itu seperti ini. Jadi kita deklarasikan di sini adalah contohnya ya, x itu sama dengan 5, kemudian y sama dengan 0. If x tidak sama dengan y, maka menghasilkan 0, bukan true. Seperti itu. Perintah berikutnya tidak ada dijalankan. Jadi seperti itu. Hati-hati dengan dengan value 0 ya. Jangan kok kita itu membandingkan dengan operator apapun itu, karena tidak akan menghasilkan true atau false, tapi malah menghasilkan nilai itu sendiri, dan setelah itu tidak akan menjalankan apapun perintahnya dan statement apapun yang ada di bawahnya, seperti itu. Nah, jadinya di sini adalah kontrol interaktif perintah loop. Jadi yang sudah kita bahas dalam tujuan tadi ya, kita akan mempelajari tentang loop juga. Perintah loop mengerjakan kumpulan perintah secara berulang. Ada 3 macam loop, yaitu basic loop, for loop, while loop. Seperti itu. Jika basic loop itu paling perulangan tanpa kondisi, kemudian for loop itu perulangan berdasarkan nilai variabel counter,
Kemudian while loop itu adalah perulangan berdasarkan suatu kondisi. Jika memang nanti kita akan kita akan melakukan perintah exit itu untuk keluar dari OOP, untuk keluar dari loop itu sendiri. Seperti itu. Jadi mungkin saya tidak akan menjelaskan beberapa fungsi dari loop ini sendiri. Jadi nanti yang kita pelajari di sini adalah bagaimana kita itu mengetahui ada berapa macam aja loop yang ada di PLSQL seperti itu. Ini selanjutnya, alhamdulillah ya. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.